Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. Alright. So, before we start our lesson today, I will ask you, we will pray together. So, before we start, let's pray together. Pray, begin. Pray, finish. Alright. So, how are you guys doing? I'm great. Doing good. Okay. So, from the screen, can you guess what we will learn today? Procedural text. Okay. So before we start, there are learning intentions for today's material. So after this lesson, I hope you guys can write your own procedural text by using the correct structures and language features. Okay, before we go through the explanations about procedural text, do you know what is this? Ice lemon tea. Okay, iced tea, iced lemon tea. Do you guys know how to make it? Yes. So to make iced lemon tea, there are several steps that you need to do, right? Okay, we will watch a video. We will watch a video about step-by-steps making an iced tea, okay? OneSkin Institute, baru Pons Ultimate Oil Control dengan activated charcoal dan niacin. Alright. From the video, you can see there are steps by step to making an iced tea. So that's what we will learn in our today's lesson. So we will learn about procedural text. So before we move to the explanation, can anyone read the text from the screen? Yes. Yes, Yurinda? What is a procedural text? A text that teaches you how to do, make or be something. It is broken up into chronological steps. Oke, jadi dari kalian bisa melihat bahwa procedural text itu adalah teks yang mengajarkan kalian untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau menjadi sesuatu. Jadi di dalam procedural text nantinya akan dipecah menjadi step by step yang sesuai urutan. Paham ya sampai sini? Nah, jadi di dalam procedural text itu ada tipe-tipenya. Yang pertama ada recipes, experiment, and games. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu kita akan fokuskan ke procedural text bagian recipes. Kayak
video yang sudah kalian tonton sebelumnya. Nah, selanjutnya ada structures of procedural text. Nah, ada 5 structures di dalam procedural text. Yang pertama pastinya ada title atau judul. Nah, dari penjelasan yang ada di layar, kalian bisa tahu bahwa title ini fungsinya untuk menginformasikan kepada pembaca apa sih tentang apa procedural text kita. Kemudian ada aim atau tujuan. Nah, di dalam aim ini kita akan mengidentifikasi tujuan kita dalam membuat sesuatu itu kepada pembaca. Yang ketiga ada material, ingredients, dan equipment. Nah, dalam resep itu biasanya hanya ada materials dan ingredients. Kalau equipment itu agak rumit, itu biasanya untuk membuat prakarya atau sesuatu. Nah, di dalam material, ingredient, equipment ini kita akan menulis beberapa bahan atau alat-alat yang kita butuhkan dalam membuat sesuatu. Kemudian ada method. Nah, method ini adalah cara untuk membuat sesuatu itu. Apalagi kalau resep berarti membuat makanan. Nah, ini adalah cara-caranya untuk membuat makanan tersebut. Kemudian yang terakhir ada check. Nah, check ini fungsinya itu untuk mengetahui apakah hal yang kita sudah buat itu sudah sukses atau belum. Nah, Miss mau kalian sebutkan 5 structural text yang ada di layar, hanya judulnya aja. Mungkin siapa yang mau bacakannya? Tiara, silakan. Title, aim, materials, ingredients or equipment, method, and check. Oke, alright. Next, ada language features. Nah, jadi di dalam procedural text itu mengandung atau contains verb, adverbs, and nouns. Nah, verbs itu ada kata kerja, adverbs ada kata keterangan, dan ada nouns. Nah, semua hal atau semua language features di dalam procedural text itu selalu ditulis dalam present tense, bukan past tense, bukan present continuous. Jadi contohnya seperti yang ada di layar, ada gently pour the mixture into the pan. Nah, ada yang bisa mengidentifikasi nggak mana verbs-nya, mana adverbs-nya, dan mana nouns-nya? Oke, nah gently itu di sini adalah kata keterangannya karena ada ly di belakang. Pour itu adalah verbs-nya atau kata kerjanya. Tuangkan dengan lembut adonan ke dalam wadah gitu ya. Mixture ini, adonan itu nouns-nya adalah mixture and pen-nya adalah noun. Oke, lanjut. Nah, ini Miss ada list beberapa verbs, adverbs, and nouns yang biasa digunakan di dalam procedural text. Contohnya ada mix, put, jump, stir, cut, paste, glue, spread, sprinkle, roll, dan ada adverbnya juga. Itu biasanya diakhiri dengan ly karena biasanya itu kita melakukan verbs-nya itu dengan ada keterangannya. Carefully, evenly, closely, slowly, quietly, seperti itu. Kemudian nouns-nya itu biasanya dalam equipment atau ingredients-nya tadi. Ada cup, bowl, spoon, plate, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari procedural text. Nah, judulnya How to make a chocolate milkshake. Kemudian ada aim-nya seperti struktur tadi, to make a delicious chocolate milkshake. Kemudian ada ingredients-nya, itu ada milk dan chocolate powder. Kemudian untuk materialnya itu ada glass and tablespoon. Kemudian methodnya itu take out your glass and tablespoon, dan please scoop 1/2 tablespoon of chocolate powder, dan seterusnya. Nah, untuk ceknya di sini ada drink and enjoy. Jadi itu adalah contoh dari procedural text. Nah, selanjutnya Miss akan meminta kalian untuk membuat resep sederhana, nggak usah
nanti setelah itu akan dipresentasikan ke depan. Kira-kira berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan asesmen ini? 10 menit. Oke, 10 menit untuk mengerjakan membuat procedural text sederhananya. Kalian membuat procedural text-nya, Miss mau kalian untuk membagikan apa yang sudah kalian buat di depan kelas di hadapan teman-teman kalian. Nah, siapa yang mau maju pertama? Devita. Okay. So, the procedural text that I made today is how to make scrambled eggs. And the aim is to make a quick and easy scrambled eggs breakfast. The ingredients: 2 eggs, 1 tablespoon of milk, 1 tablespoon of butter, and salt and pepper to taste. And the method: the first one is crack the eggs into a bowl. Add milk, salt, and pepper, then whisk until well mixed. Heat a skillet over medium heat and melt the butter. Pour the egg mixture into the skillet. Stir continuously with a spatula until the eggs are fully cooked and fluffy. The trick is ensure the eggs are fully cooked and not runny. Thank you, Devika, for sharing your personal text with all of your friends. Now we will move to the next student who want to. Okay, Tiara. Tiara. First, I call simple fruit salad. Aim to prepare a refreshing and healthy fruit salad. Ingredients: 1 apple, 1 banana, 1 orange, 1 cup of grape, and 1 tablespoon of lemon juice. Method: 1. Wash and chop the apple, banana, and orange into bite-sized pieces. 2. Wash the grape. And 3. Combine all fruit in a large bowl. And 4. Drizzle with lemon juice and toss gently to mix. And check. Ensure all fruits are evenly mixed and coated with lemon juice. Thank you. Thank you, Tiara. Now we will move to the next student. Ryan, can you share your new learning procedural text with your class? Okay. Alright, so my procedural text here is simple grilled cheese sandwich. So it is basically how to make sandwich. And it aims to make a quick and delicious grilled cheese sandwich. And to make a sandwich, the ingredients are 2 slices of bread, 2 slices of cheese, 1 tablespoon of butter. And the method: the first is heat a skillet over medium heat. 2. Spread butter on one side of each bread slice. The next, place 1 slice of bread, butter side down on the skillet. And the fourth, place the cheese slices on the bread in the skillet. The fifth, top with the second slice of bread, butter side up. And the last is cook until the bread is golden brown, then flip and cook the other side until golden brown and the cheese is melted. And on the check it, we have to ensure that both sides of the sandwich are golden brown and the cheese is fully melted. Thank you. Alright. Thank you, Ryan. You can sit down. Okay, so semuanya sudah dapat membuat teks prosedural dengan baik, dengan struktur yang sudah jelas dan sudah sesuai dengan struktur yang tadi sudah dijelaskan. Ada title, aim, kemudian ada material atau ingredients-nya, dan ada step by step-nya, kemudian juga ada check-nya
tersebut itu dengan hati-hati supaya membaca tidak monoton asal-asalan. Jadi gunanya adverbial di sini untuk memberikan keterangan pada pembaca atau orang yang membaca prosedural text kita supaya mereka tahu bagaimana step by step-nya dikerjakan seperti itu. Sudah paham Yuta? Nah, ada lagi yang belum paham tentang materi hari ini soal procedural text? Sudah, Miss. Oke, baik. Semuanya hebat-hebat ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Miss akan ada evaluasi. Jadi Miss mau kalian menyebutkan apa saja yang sudah dipelajari, mulai dari apa yang tadi sudah dijelaskan dari slide pertama. Silakan ada yang mau menjadi relawan untuk mengevaluasi ke teman-temannya. Ya. Silakan